Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Pemirsa yang berbahagia, dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri-diri kamu dan keluarga-keluarga kamu dari api neraka, yang alat penyalanya atau bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang di atasnya ialah malaikat-malaikat yang kasar, lagi keras sikapnya, tidak mendurhakai Allah pada apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan mereka kerjakan apa yang disuruhkan atau apa yang diperintahkan. Ayat ini sebagaimana ayat-ayat yang lain yang sifatnya seruan kepada orang yang beriman, itu menegaskan bahwa keimanan kita itu harus diwujudkan dalam karya nyata, dalam amal nyata. Nah, dalam ayat ini perwujudan yang harus kita lakukan adalah menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari siksa neraka. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita sekalian bahwa orang itu tidak boleh hanya selamat sendiri, tetapi keselamatan itu harus disempurnakan dengan menyelamatkan anggota keluarga kita. Nah, tentu kalau kita sudah bisa menyelamatkan diri kita dan anggota keluarga kita dari siksa neraka, maka nanti akan bisa meluas ke masyarakat yang lebih ramai. Nah, oleh karena itu, selamat dari siksa neraka itu menjadi visi kita di dalam berkeluarga. Jadi cita-cita utama kita dalam membangun rumah tangga adalah keselamatan dari siksa neraka. Oleh karena itu, berkeluarga itu ya mengandung banyak makna, juga banyak cita-cita yang harus kita raih. Ada berkeluarga itu untuk regenerasi. Nah, tentu ini sangat penting karena umat manusia itu harus ada generasi penerusnya. Maka cita-cita berkeluarga yang pertama memang untuk kaderisasi atau regenerasi. Yang kedua, ada manfaatnya juga untuk rekreasi. Jadi dengan berkeluarga, punya suami, punya istri, itu kita bisa bersenang-senang. Jadi jangan diabaikan aspek bersenang-senang ini, sesuatu yang penting di dalam berkeluarga. Kemudian kalau itu bisa diraih, nah, maka harapannya akan menjadi keluarga yang samara, sakinah, mawadah, dan rahmah. Ada ketenangan dan ketentraman. Kesakinahan dalam keluarga itu bukan berarti tidak ada masalah, tetapi kesakinahan dalam keluarga itu keluarga yang kalau ada masalah itu mudah di dalam menyelesaikannya. Kemudian ada fungsi
fungsi menularkan risalah akhlak mulia atau tugas kerasulan, meneruskan tugas Rasul dalam rangka menyebarkan akhlak yang mulia. Nah, sehingga di dalam anggota keluarga kita itu memang harus ditanamkan akhlak yang mulia, meneruskan tugas Nabi yang memang diutus utamanya adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak manusia. Nah, dengan demikian kita akan menjadi keluarga yang tenang dan senang. Lalu puncaknya kita menjadi keluarga yang bahagia bersama-sama. Jadi kebahagiaan itu diraih secara bersama-sama. Dan penting kita jadikan catatan bahwa kebahagiaan itu faktornya banyak ya. Mungkin harta, mungkin anak, mungkin kedudukan, mungkin keterkenalan di dalam masyarakat. Itu faktor yang mendorong atau menyumbang munculnya kebahagiaan seseorang. Tetapi penentunya adalah satu, yakni diri kita masing-masing. Artinya misalnya bertambahnya kekayaan itu memang bisa membuat bahagia kalau kita bisa mensikapinya dengan benar. Jadi penentu kebahagiaan yang utama adalah diri kita masing-masing. Nah, konsekuensi pemimpin keluarga. Tadi kan perintahnya jagalah dirimu dan keluargamu. Nah, kita khususnya para suami dan istri itu sebagai pemimpin keluarga secara kolektif kolegial, nah, itu punya tanggung jawab. Lebih-lebih khususnya para suami. Karena Al-Quran mengatakan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki atau suami adalah pemimpin bagi perempuan-perempuan atau istri-istri. Qawwam di sini maknanya adalah bertanggung jawab sepenuhnya. Jadi laki-laki atau suami sebagai pemimpin itu maknanya bertanggung jawab sepenuhnya, bukan menguasai ya. Nah, sekali lagi catatan bagi kita. Sebab kalau pemimpin dalam arti menguasai itu bisa berlaku sewenang-wenang. Tetapi kalau qawwam pemimpin dalam arti bertanggung jawab sepenuhnya, jikapun punya kewenangan, dia tidak akan sewenang-wenang. Nah, agar kita sebagai pemimpin itu punya pengaruh, berwibawa, disegani, hendaklah kita memiliki perangai dan tingkah laku yang dapat dijadikan teladan oleh anak dan istri kita. Nah, dengan demikian, maka kalau kita itu bisa menjadi teladan dalam akhlak yang mulia, maka kita bisa menjadi kebanggaan dan kemegahan bagi keluarga. Jangan sampai anggota keluarga kita tidak bangga terhadap kehadiran kita. Oleh karena itu, para pemimpin keluarga itu harus bisa membimbing dan menuntun istri dan anak-anaknya. Nah, itulah sebabnya maka Islam mengajarkan agar ada kafaah atau kufu antara suami dan istri itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahayyaru linutofikum wangkihul akfa'a wa angkihu ilaihim. Pilih-pilihlah tempat mencurahkan nutfah kamu dan nikahilah perempuan yang sekufu dan nikahkanlah kepada laki-laki yang sekufu pula. Nah, sekufu di sini dalam arti sama pandangan dan faham keagamaan. Jadi meskipun sama-sama Muslim, tetapi kalau pandangan dan faham keagamaannya berbeda, nah tentu itu tidak sama. Nah, kalau tidak sama, itu punya potensi untuk menghadirkan problem. Nah, kalau kita itu pandangan dan faham keagamaannya sudah sama,
itu akan memudahkan bagi suami untuk memimpin istrinya, yakni memimpin dalam arti memelihara keluarga dari siksa neraka. Apa yang dimaksud memelihara keluarga dari siksa neraka itu? Ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda, "Tanhaunakum amma nahakumullah wa ta'murunahum bima amarallah." Kamu laranglah mereka dari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan kamu suruhkanlah mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, mudah-mudahan keluarga kita sekalian menjadi keluarga yang selamat dari siksa api neraka. Tapi kata kuncinya adalah proses itu bisa dilalui kalau pasangan suami istri itu sekufu atau sama pandangan dan faham Islamnya. Billahi taufik wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.